Nggak ada korban ya? Nggak ada. Ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغه عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya agar senantiasa untuk meningkatkan takwa kita dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi atau meninggalkan segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, marilah kita sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Fatir ayat yang ke-29 sampai ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya, sirron, secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka semua tiga kelompok tadi mengharapkan suatu perdagangan, suatu perniagaan yang tidak akan ada ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan juga Maha pengampun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu poin yang pertama, yaitu kelompok yang pertama, yaitu yatluna kitaballah. Mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dengannya, maksudnya adalah dia mahir membacanya, dia membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid, dan dia mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, dia paham isi yang ada dalam Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan juga taat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta fihi, dan dia terbata-bata ketika membacanya, wa huwa alaihi syaqun, atau dalam riwayat lain disebutkan wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Ketika dia membaca, dia terbata-bata membaca Al-Qur'annya, mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membacanya, pahala yang kedua adalah pahala kesulitannya. Ini adalah suatu kemuliaan, suatu ganjaran yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an, kalau dia bersungguh-sungguh, maka baginya akan mendapatkan pahala. Dalam hadis lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimu harfun." Yang maknanya adalah man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau dikalkulasikan menjadi 3 huruf, 3 kali 10 menjadi 30 kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba. Maka kami menghimbau untuk selalu meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim setiap harinya. Jangan sampai setiap hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, dengan izin Allah, urusan kita, aktivitas kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujjah. Utrujjah itu burtuqal, yaitu buah jeruk. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Rihuha, wanginya, baunya itu enak, sedap. Wa ta'muha tayyibun, dan juga rasanya enak. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulun. Tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihana. Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti parfum. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wanginya enak, sedap, tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handhalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handhalah. Handhalah itu seperti buah pare. Laisa laha rihun, tidak ada baunya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Inilah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin dan orang munafik ketika senantiasa membaca Al-Quran. Kita di Indonesia dengan mudahnya, dengan nyaman untuk bisa setiap harinya meluangkan waktu membaca Al-Quran. Beda dengan saudara-saudara kita yang sekarang sampai saat ini, sampai detik ini tertindas, ya, sampai detik ini dijajah oleh kaum Zionis, yaitu di Gaza. Bahkan yang menjadi kekuatan kaum muslimin di sana adalah dengan Al-Quran. Maka setiap rumah di Gaza, jamaah sekalian, ada minimal satu orang penghafal Al-Quran. Ini yang menjadi sumber kekuatan yang sampai detik ini tidak bisa diluluhlantahkan oleh kaum Zionis. Mudah-mudahan kita yang ada di Indonesia bisa meluangkan waktu kita sedikit saja untuk membaca Al-Quran. Maka khutbah yang pertama ini kita tutup dengan suatu nasihat. Luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz. Kalau tidak bisa setengah juz. Kalau tidak bisa juga 5 halaman, ya, atau 1/4 juz. Kalau tidak bisa juga 1 lembar minimal sehari. Tidak bisa juga 1 ayat sehari. Tidak bisa juga, maka pertanyakanlah kepada diri kita sendiri, seberapa banyak dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kita sulit sekali untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran.
ini menjadi teguran dan nasihat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama tundukkan pandangan kita, hati kita untuk sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, agar disembuhkan semua orang-orang yang sekarang merasakan sakit, dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang dijajah oleh kaum Zionis Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadakal muwahhidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma asjud wat'ataka 'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum wa mazzik hizbahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.